Selamat siang pemirsa, Anda sedang menyaksikan Sumatera Utara hari ini edisi Selasa 9 Januari 2024. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Bersama saya Muhammad Azrul Nasution, berikut kita simak informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara berhasil menangkap 2 tersangka pengedar narkoba yang sempat berusaha melarikan diri dan menabrak mobil polisi. Penangkapan terhadap 2 tersangka pengedar narkoba terjadi di Desa Perkebunan C Bejangkar, Kecamatan C Balai, Batubara pada Minggu kemarin. Awalnya polisi mengikuti mobil yang ditumpangi para tersangka. Setibanya di lokasi, polisi menghadang mobil tersangka, namun bukannya berhenti, tersangka malah menabrak mobil polisi tersebut. Tersangka kemudian memundurkan mobilnya untuk kabur, namun mobil tersebut terperosok ke dalam parit. Kedua tersangka akhirnya berhasil ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Kapolres Batubara AKBP Taufik Hidayat Tai menyebutkan barang bukti yang disita dari para tersangka berupa 1 bungkus plastik berisikan 1 kg sabu-sabu, 1 unit mobil, dan 2 telepon seluler. Alhamdulillah berkat informasi dari semua masyarakat membantu kita bisa mendeteksi kendaraan yang akan datang ke sini. Namun rekan-rekan juga ketahui bahwa saat mau penangkapan memang ada suatu kejar-kejaran. Ya. Dan yang paling penting adalah barang bukti sudah kita dapatkan dan tersangka sudah kita amankan. Kemudian saat ini kedua tersangka masih dalam proses pendalaman. Sementara itu, para tersangka saat ini masih diperiksa intensif di Satuan Reserse Narkoba Polres Batubara untuk membongkar jaringan narkoba lainnya. Pemirsa, Polsek Sunggal gelar rekonstruksi kasus penikaman yang berujung kematian terhadap kandidat calon kepala desa, yakni bernama Priyanta Purba dengan 8 adegan. Keluarga korban menolak hasil rekonstruksi yang diduga tidak sesuai fakta. Tersangka Satria Sembiring mengikuti rekonstruksi kasus penikaman kandidat calon kepala desa yang berujung kematian di Polsek Sunggal, Jalan Tahibonar, Simatupang, Medan Sunggal, Senin siang. Rekonstruksi yang berjalan dengan 8 adegan ini langsung disaksikan oleh keluarga korban dan keluarga tersangka dengan dipimpin oleh unit reskrim Polsek Sunggal dan Jaksa. Sebelum rekonstruksi dimulai, polisi memasang batas garis polisi di sekitar lokasi gelar kasus guna menghindari adanya gangguan dari orang tak bertanggung jawab di luar para saksi. Adegan per adegan dilakukan untuk mengungkap fakta sebenarnya. Tersangka Satria Sembiring mulai melakukan penikaman terhadap korban Priyanta Sembiring pada adegan ke-7. Dalam adegan ke-7 tersebut menerangkan bahwa tersangka menikam korban dengan sebilah pisau saat berada di sebuah lapo tuak. Menjadi saksi dalam rekonstruksi dan juga sebagai keluarga, Entelista Purba menolak hasil rekonstruksi karena tidak sesuai fakta. Dirinya memohon kepada Kapolri untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Tolong Pak Kapolri, tuntaskan ini Pak Kapolda, Pak Kapolda, tuntaskan, tolong. Tolong Pak, tolong. Jangan bela-bela yang salah, tolong Pak, tolong. Buka terang menerang. Buka terang menerang Pak, tolong. Kuasa hukum korban Immanuel Hapenario Sitepu menjelaskan pihaknya menolak hasil rekonstruksi dan akan melimpahkan kasus tersebut ke Polrestabes Medan atau Polda Sumatera Utara. Saya selaku kuasa hukum korban dengan sangat menyesal menolak apa yang telah dilakukan rekonstruksi karena kami menduga seolah-olah memihak si pelaku, bukan membela kami selaku korban. Yang kami ketahui korban ini merupakan calon kuat kepala desa Sebraskata. Jadi seolah-olah kami menduga dihilangkanlah nyawanya supaya dia tidak bisa dipilih. Berarti keluarga korban tidak terima dengan adegan kami tadi? Tidak terima. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya pasca aksi warga menghadang truk over kapasitas. Pemerintah Kabupaten Labuan Batu Utara memanggil sejumlah perusahaan yang beroperasi di 2 desa kemarin siang.
Pemanggilan ini bertujuan agar perusahaan yang berada di Desa Sukaramai dan Sukaramai Baru, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, membantu pemerintah kabupaten setempat memperbaiki akses badan jalan sepanjang 13 km yang rusak akibat dilintasi oleh truk over kapasitas milik perusahaan tersebut. Namun karena tingginya biaya perawatan dan perbaikan badan jalan mencapai 17 miliar rupiah, seluruh perusahaan meminta perbaikan dilakukan 3 tahap, di mana tahap pertama rencananya akan dimulai tanggal 15 Januari 2024 mendatang. Dari perusahaan mana, Bang? Dari PT Sliperla. Sliperla ya. Jadi mendukungnya gimana gitu? Dukung apa yang dilakukan pemerintah lah. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara Muhammad Hasri menjelaskan pertemuan dengan sejumlah manajemen perwakilan perusahaan kali ini membahas peran serta perusahaan ikut membantu pemerintah terkait perbaikan jalan dari Kelurahan Aikanopan Timur hingga Sukaramai Baru. Dari pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara melalui Dinas Perhubungan Kabupaten hari ini ada mengundang kembali perusahaan-perusahaan terkhusus yang berada di wilayah Desa Sukaramai dan Sukaramai Baru terkait bagaimana kami untuk bisa mengkomunikasikan agar ruas jalan di Sukaramai ini bisa difasilitasi oleh perusahaan dalam rangka untuk perbaikan dan juga untuk dalam rangka pengamatan jalan yang dalam kondisi baik. Sementara itu, bila nantinya pihak perusahaan ingkar dengan program yang telah disepakati bersama, pihak pemerintah Kabupaten Labura dengan tegas akan memprotol batasan tonase kendaraan masuk kedua desa tersebut. Kita ke Gunung Sitoli, pemirsa. Kondisi kerusakan infrastruktur dan fasilitas pelabuhan laut Gunung Sitoli, Sumatera Utara cukup parah saat ini. Mulai dari fasilitas area publik hingga infrastruktur dermaga. Pelabuhan Laut Gunung Sitoli kini kondisinya semakin mengalami kerusakan yang cukup berat, mulai dari fasilitas area publik hingga infrastruktur dermaga. General Manager Pelindo Gunung Sitoli Tengku Muhammad Saldi mengatakan bahwa kerusakan ini terutama disebabkan oleh usia dermaga dan fasilitas lainnya telah termakan usia. Selain itu, gesekan ramdor kapal setiap kali bersandar dipengaruhi keadaan gelombang pasar air laut turut menyebabkan kerusakan fasilitas dermaga. Kondisi fasilitas pelabuhan laut Gunung Sitoli yang sangat ini minim telah lama dikeluhkan masyarakat. Di tahun ini sedang berproses, mudah-mudahan ini tetap berjalan seperti revitalisasi terminal, ini akan segera kita selesaikan. Kemudian yang kedua, dermaga ini kami tidak diam, kami juga sudah mengusulkan kepada regional agar untuk segera dilakukan asesmen. Kemudian tim beberapa minggu yang lalu di bulan Desember 2023 mereka juga sudah melakukan cek and recheck terkait mengenai kondisi yang ada. Mengingat Nias sebagai wilayah kepulauan, keberadaan Pelabuhan Gunung Sitoli merupakan urat nadi perekonomian. Oleh karenanya masyarakat Nias dan pemerintah melakukan percepatan perbaikan. Sementara itu, pemirsa, hampir sebagian besar petani di Kabupaten Padang Lawas mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi. Untuk mengoptimalkan hasil pertanian, kini para petani terpaksa mencari pupuk non-subsidi yang harganya cukup mahal. Para petani mengaku akibat sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi sangat berpengaruh terhadap hasil pertanian mereka. Untuk mengoptimalkan hasil pertanian, para petani terpaksa harus membeli pupuk non-subsidi yang harganya cukup mahal. Salah seorang petani, Ahmad Munandar, mengaku dirinya membeli pupuk subsidi dengan harga Rp6.000 per kilogramnya. Untuk tambahannya, ia membeli pupuk jenis NKP yang harganya Rp9.000 per kilogram. Ini lagi bersih-bersih sawahnya. Kenapa, Bang? Ini banyak dimakan tikus. Sekitar 5 minggu lah. Sekitar 6.000-an per kilo. Kuliah subsidi. Kalau yang lainnya, Bang? Yang lainnya seperti ini? NPK Mutiara itu yang kalau yang berbungkus itu 1 kilo sekitar 9.000-an.
Sementara itu, para petani meminta kepada pemerintah Padang Lawas, dalam hal ini dinas terkait, untuk bisa mengawasi para distributor atau kios penyalur pupuk subsidi agar pupuk-pupuk tersebut benar-benar sampai ke para petani. Dari kelompok tani lah dasarnya distributor atau kios, dan sedangkan ada jatahnya yang sudah dialokasikan. Tapi kemana pupuknya kita nggak tahu. Kami sangat kesulitan mendapatkan pupuk maupun obat-obatan. Akibatnya para petani kadang-kadang nggak bisa lagi memupuk sawahnya, ataupun bisa hanya mungkin sangat-sangat jauh dari kebutuhan padi tersebut. Pemirsa, informasi dari Kabupaten Toba akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini siang. Pilihan seperti apa pilihan kau itu? Pilihanku pasti yang terbaik. Dibanding pilihanmu, mau dibawa kemana negara kita ini? Apa aja pilihan kau? Ada Oh tidak, pilihanku itu pasti yang terbaik. Allah, kau sama saja, kau sama. Banyak kan? Kita sama, memiliki hak yang sama untuk kemajuan Indonesia 5 tahun ke depan. Ya, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Toba kembali melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara untuk DPD RI dan Presiden Wakil Presiden untuk pemilu 2024 yang melibatkan warga setempat. Ketua KPU Toba Sugar Sibarani mengatakan saat ini pihaknya baru menerima 2 jenis surat suara yang masuk di gudang KPU Toba. Surat suara tersebut yakni surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden dan surat suara DPD RI. Adapun jumlah terdiri dari kertas surat suara Capres-Cawapres 78 box, kemudian DPD RI 306 box dengan total surat suara 152.306 lembar. Sementara itu, Sugar Sibarani menjelaskan pelaksanaan penyortiran dan pelipatan akan dilaksanakan pada minggu ini dengan melibatkan warga setempat, di mana warga yang melipat surat suara akan diberi honor Rp300.000 per lembarnya. Maksud kami diberikan honor Rp300 per lembarnya. Kabupaten Toba telah menerima surat suara Presiden dan surat suara DPD sejumlah masing-masing 152.802 lembar. Kegiatan sortir dan lipat terhadap surat suara tersebut dan kita targetkan dalam 3 hari ini kita selesaikan sehingga dalam kesempatan berikutnya kita bisa memberikan laporan kepada KPU Provinsi terhadap kekurangan jika ada hasil sortir dan lipat tersebut ditemukan surat suara yang rusak. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo telah mempersiapkan logistik untuk pemilu 2024. Saat ini tengah dilakukan progres untuk penyortiran dan pelipatan surat suara.
Pengadaan logistik tahap pertama yang berkaitan dengan penetapan daftar pemilih tetap atau DPT telah 100% di gudang KPU Kabupaten Karo, yakni kotak suara, bilik suara, tinta, segel, sampul, gembok kotak suara, alat kelengkapan TPS, PPS, dan PPK. DPT sebanyak 300.088 jiwa dan disesuaikan dengan jumlah TPS yang ada di Kabupaten Karo sebanyak 1.116 TPS. Untuk tahap 2 pengadaan surat suara, alat bantu tunanetra, formulir, DCT, dan DPC juga telah terpenuhi. Pengadaan yang belum ada tinggal logistik sampul. Ketua KPUD Kabupaten Karo Rendra Gauli Ginting mengatakan sesuai regulasi telah memesan dan saat ini menunggu logistik sampul. Dirinya memastikan masih memiliki cukup waktu untuk menyiapkan seluruh logistik pemilu 2024. Saat ini progres selanjutnya untuk penyortiran dan pelipatan surat suara sebanyak 1.500.444 surat suara ditambah 2% oleh 200 petugas yang perekrutannya dari e-katalog. Setelah pembekalan petugas, penyortiran dan pelipatan surat suara dimulai Rabu tanggal 10 Januari 2024 dan ditargetkan selesai selama 8 hari. Akan dimulai proses pelipatan suara di lokasi ini, juga melibatkan pihak kepolisian sama Bawaslu, karena kita memerlukan tenaga kerja yang banyak, kurang lebih estimasinya 200 orang. Diberi tanda pengenal dan sebelum masuk ke lokasi ini diperiksa oleh teman-teman dari pihak kepolisian, artinya handphone ada kita sediakan tempat penitipannya. Ini target kita berapa hari akan selesai pelipatan suara? Estimasinya kurang lebih 8 hari. Sementara itu di Kabupaten Karo, setiap tahapan serta pendistribusian dan penyimpanan logistik pemilu berjalan aman dan lancar dengan pengawasan dan pengamanan ketat dari aparat TNI Polri. Pemirsa, sebanyak 93 kotak, 186.000 surat suara Presiden dan Wakil Presiden, serta 293 kotak surat suara DPD RI telah sampai di KPU Kabupaten Padang Lawas. Kini disimpan di gudang untuk menunggu proses pelipatan. Surat suara Presiden dan Wakil Presiden serta DPD RI telah sampai di KPUD Kabupaten Padang Lawas Minggu 7 Januari 2024 pagi. Pendistribusian surat suara ini diterima langsung oleh KPU Padang Lawas dengan pengawalan dari TNI Polri serta Bawaslu. Surat suara Presiden dan Wakil Presiden serta DPD RI saat ini telah disimpan di dalam gudang logistik untuk proses pelipatan. Untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden yang masuk sebanyak 93 kotak dengan jumlah 186.000 surat suara, serta 293 kotak surat suara DPD RI. Komisioner KPUD Kabupaten Padang Lawas Rahmat Habinsaran Daulay menjelaskan dengan masuknya surat suara Presiden dan Wakil Presiden serta DPD RI, maka semua surat suara untuk keperluan pemilu telah rampung dan kini telah disimpan di gudang milik KPUD Padang Lawas. Hari Minggu tanggal 7 ya, kita sudah menerima surat suara Presiden dan Wakil Presiden, begitu juga surat suara DPD. Kita terima itu Presiden dan Wakil Presiden itu sebanyak 93 kotak ya. DPD itu 293 tadi ya. 293 kotak. Sampai saat ini tidak ada kendala. Selanjutnya kita akan memulai proses pelipatan. Kita mulai proses pelipatan, sortir, baru pengepakan. Sementara itu, Rahmat mengatakan dalam waktu dekat akan dilakukan pelipatan surat suara dengan melibatkan masyarakat yang direkrut oleh KPUD Padang Lawas. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ikut pilihan Mama. Kan aku bilang Mama, aku juga punya pilihanku sendiri.
Alah, pilihan-pilihan. Tahu apa kau tentang pilihan? Mama udah lebih dulu lahir, jadi Mama tahu mana yang terbaik untukmu. Gak ada itu, Mak. Intinya aku udah punya hak untuk memilih. Pokoknya Mama gak mau tahu. Kau harus ikut pilihan Mama. Udahlah, Mak. Mama jangan paksa anak kita untuk mengikuti pilihan Mama. Dia sudah dewasa, Mak. Dia tahu mana yang terbaik untuk masa depannya, Mak. Kan itu lebih bagus daripada tidak memilih. Toh, siapapun terpilih nanti, mereka putra terbaik bangsa Indonesia. Ah, Bapak ini pun sama aja, bela-bela Mirna aja terus. Intinya, Mak, aku udah bulat sama pilihanku sendiri. Mau milih? Jangan lupa datang ke TPS tanggal 14 Februari. Yuk, gunakan hak pilihmu. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini siang. Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai telah menerima surat suara untuk pemilu 2024 mendatang. Surat suara yang tiba di kantor KPU Binjai yakni surat suara Pilpres 2024 bersama dengan surat suara untuk pemilihan calon anggota DPD RI. Jumlah surat suara Pilpres 2024 yang diterima oleh KPU Kota Binjai ada sebanyak 112 kotak dan jumlah surat suara DPD RI sebanyak 442 kotak. Sedangkan untuk surat suara DPR RI sejumlah 442 kotak, DPRD Provinsi 442 kotak dan DPRD Kota Binjai sebanyak 442 kotak surat suara. Ketua KPU Kota Binjai Anton Indratno menyatakan seluruh surat suara pemilu ini disimpan di gudang KPU Binjai untuk nantinya dilakukan penyortiran dan pelipatan kertas suara. Penyortiran dan pelipatan kertas suara ini rencananya akan dilaksanakan pada hari Rabu 10 Januari 2024 dan akan berlangsung selama 5 hari. Proses penerimaan kertas surat suara ini dijaga ketat oleh personil polisi bersenjatakan lengkap dan diawasi langsung oleh Bawaslu Kota Binjai. Berjumlah 442 kota, kemudian DPRD tingkat 1 berjumlah juga 442 kota, dan DPRD Kabupaten Kota berjumlah juga 442 dengan masing-masing dapil. Dan kalau kemarin itu yang masuk jumlah surat suara itu suara PPWP, Presiden dan Wakil Presiden, ya, jumlahnya itu 112 kotak, kemudian surat DPD jumlahnya 442 kotak. Ya, pemirsa, menjaga hak suara kaum milenial pada Pilkada 2024 tersalurkan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan membuka layanan prioritas untuk KTP pemula. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan membuka pelayanan pengurusan dokumen kependudukan prioritas KTP pemula di Plaza Medan Fair, Jalan Gatot Subroto, Medan kemarin. Hal ini dilakukan sebagai cara menjemput bola kepada kaum milenial agar dapat turut berpartisipasi menggunakan hak suaranya pada Pilkada 2024 mendatang. Bagi kaum milenial yang ingin melakukan pengurusan KTP pemula, cukup membawa kartu tanda kependudukan. Langsung dilakukan pendataan seperti perekaman sidik jari, mata, wajah, dan identitas lainnya. Bagi yang telah melakukan perekaman KTP elektronik akan mendapatkan KTP elektronik langsung yang dicetak pada hari yang sama. Layanan pembuatan dokumen kependudukan keliling ini juga melayani pembuatan kartu identitas anak dan identitas kependudukan digital. Pelajar bernama Azri Pohan mengatakan dirinya mengurus KTP elektronik agar bisa turut serta menyalurkan hak suara pada pemilu 2024 mendatang. Ngurus KTP karena saya baru umur 17 tahun. Saat ini sudah memiliki KTP ya? Iya, sudah. Iya, saya mengurus KTP di sini agar saya dapat menggunakan hak suara saya untuk memilih pemimpin. Harapan saya sih cepatnya lah buat KTP gitu, agar bisa menggunakan hak suara untuk memilih pemimpin.
pemimpin yang baru yang mungkin dapat memajukan Indonesia ini menjadi negara yang lebih baik. Ketua Tim Pendataan Kependudukan Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Medan, Agus Mulia Siregar menjelaskan selama membuka pelayanan keliling administrasi kependudukan di Mall, pihaknya berhasil merekam KTP pemula sebanyak 100 orang dengan usia 17 tahun. Dilaksanakannya adanya pelayanan ini untuk mempercepat pelayanan perekaman kepada anak-anak kita yang KTP pemula yang berumur 17 tahun. Ini dilaksanakan setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu dari mulai jam 3 sore sampai jam 9 malam. Nah, ini tujuannya agar anak-anak kita yang berumur 17 tahun dapat ikut nanti di dalam pemilih sebagai daftar pemilih dalam pemilu di tahun 2024 ini. Sementara itu, pemirsa, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan mulai membuka layanan KTP digital di Mall dan Identitas Kependudukan Digital. KTP digital bukan pengganti KTP elektronik. Warga Kota Medan melakukan pendaftaran KTP digital atau identitas kependudukan digital di pelayanan pengurusan dokumen kependudukan di Plaza Medan Fair, Jalan Gatot Subroto, Medan, Sumatera Utara kemarin. Layanan pengurusan dokumen kependudukan ini hanya berlaku untuk warga Medan saja. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan aktivasi identitas kependudukan digital meski telah memiliki KTP elektronik. Identitas kependudukan digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi berupa KTP dan kartu keluarga sebagai identitas yang bersangkutan. Identitas kependudukan digital ini diharapkan menjadi dompet digital bagi masyarakat sehingga lebih mudah melakukan pengurusan dokumen. Bagi warga yang akan mendaftar identitas kependudukan digital, wajib memiliki smartphone dan email aktif serta nomor telepon yang aktif. Ketua Tim Pendataan Kependudukan Disdukcapil Medan, Agus Mulia Siregar mengatakan bahwa identitas kependudukan digital tidak menggantikan KTP elektronik. Dengan mengaktifkan identitas kependudukan digital, tetap memiliki KTP elektronik. Pelayanan yang dilaksanakan di Plaza Medan Fair kerjasama Dinas Kependudukan ini juga ada program pelayanan identitas kependudukan digital. Seperti yang diamanatkan dalam undang-undang, program pemerintah, kita akan membuat program identitas kependudukan digital yang diluncurkan oleh pemerintah agar semua masyarakat membuat identitas kependudukan digital di handphone masing-masing. Dan pemirsa, informasi dari Kota Medan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azran Astion. Selamat siang dan selamat beraktivitas.